Syekh Ali Jaber ditusuk oleh seorang pemuda bernama Alvin. Anak SMP di Lombok yang nikah gara-gara sekolahnya itu tutup selama pandemi. Hai viewers, kembali lagi di reactionjapnn.com. Gua Fatan. Pada kesempatan kali ini gue ditemani oleh Dara cantik JPNN. Namanya? Gue Desta. Sorry Aristo, gue bosen sama lu. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan 5 berita terpopuler di JPNN pada pekan ini. Nah, ini ada berita yang seru nih. Anak di bawah umur nikah gara-gara pandemi. Wow. Umurnya Seru berapa? kan? Umur SMP lah. Dan ada juga nih berita satu lagi yang tak kalah populer. Syekh Ali Jaber, ulama Indonesia itu ditusuk. Wah, sama. gila. Ini dia reactionjpnn.com. Nah, berita yang terpopuler kelima di jpnn.com ini ada anak SMP di Lombok yang nikah gara-gara sekolahnya itu tutup selama pandemi. Gila nggak tuh? Kesempatan ini ya. Kesempatan ya, tuh gila, gue ceritanya? aja umur segini belum kawin. Nah, anak SMP ini sebenarnya udah ditahan sama orang tuanya, sama dinas, kepala daerahnya Tokoh itu untuk setempat dan pemerintah tokoh setempat ya? itu untuk nggak nikah. Oke. Tapi karena kepalang bawa anak perempuannya ini ke rumahnya si cowok, jadi si cowok ini mau nggak mau udah dinikahin aja deh gitu. Otomatis orang tua juga agak luluh Iya, gitu terpaksa dan ya udah kepala desanya juga nggak mau disalahkan. ya. Yaudah deh, ini gua baca ini komentar netizen. Iya. Ini ada komentar dari Facebook atas nama Dodi. Dia bilang Gimana tuh begini nih. komentarnya? Miris, kayak gitu apa sudah bisa mikir urusan keluarga, mikir kebutuhan harian, apalagi kalau nanti sudah punya anak, belum pantas belas. Bener sih, karena mereka ini masih tinggal sama orang tua, gila gak? Iya, gimana mereka cari nafkah? Gue nggak tahu deh, gue aja susah cari nafkah ya kan? Terus ini nih ada komentar lagi Gimana, nih. lanjut. Ini atas nama Anti Nyinyir. Dia bilang, Iri bilang bos, para jomblo yang sabar ya. Ngelihat ini pasti sakit. Ini Jujur kayak gue kamu nih. sakit, Salah gue satu iri orang yang jujur. sakit, ya. Nah, komentar terakhir ini Rangga Karim. Ini kakak beradik atau suami istri ya. Bernyali juga nih bocah berdua, masih seumuran jagung udah berani nikah. BTW ini emangnya sudah punya KTP apa ya? Komentar-komentar netizen tuh nyinyir banget ya kan? Bener. Tapi ada yang positif. Positif, ya Bener. sebenarnya karena ini anak di bawah umur kan, jadi pasti netizen bergejolak lah ya. Jadi menurut Desta gimana? Menurut gue sih karena ini udah terjadi ya kan, jadi kita doakan yang terbaik untuk pasangan ini. Semoga masa depannya lebih baik, kehidupannya lebih baik, dan Amin. menjadi contoh dan pelajaran untuk bangsa kita sendiri. Wah, sungguh Asik mulia ya tuh. banget ya doa Desta ini. Nah, berita keempat, ini ada Nela Karisma kan kemarin baru nikah nih ya, Fatan. Nah, 15 Agustus lalu dia nikah, ternyata masa lalu dari pedangdut ini tuh balik lagi. Bukan balik lagi sih, maksudnya jadi pembahasan publik lagi. Nah, ada namanya Cak Malik, dia itu dulu adalah penabuh gendang dari Om Lagista, dulu bareng sama Nela Karisma juga. Dulu ini mereka digosipkan bareng, pernah ketahuan ciuman sebelum manggung atau gimana gitu. Nah, sekarang mereka itu ternyata Cak Maliknya itu yang nikah duluan daripada si Nela Karisma ini. Jadi teka-teki hubungan mereka ini sudah terbuka. Bener. Gila, seru banget gak tuh? Ada selama ini yang dikira Iya. duluan menikung kan si Nela Iya, Karisma, selama ini bener kita ya? kira kan mereka ada hubungan atau apa gitu. Ya udah deh, gua bacain nih komentar netizen terkait berita ini. Siap-siap. Atas nama Cici Cantik. Oh, ini cantik nih. Cantik. Iya, jelas lebih cocok sama Dori lah, Bos. Lebih ganteng, lebih muda dan bertalenta. Sing sabar, ayo Cak Malik. Wih, sing sabar. Padahal dia udah nikah, ngapain sabar? Mungkin menyimpan dendam. Bos. Gimana sih kalau ditikung? Iya, bener, Tapi kan nggak jelas juga siapa yang menikung ini ya. Gue nggak mau ngomong sampai situ ya. Yang jelas si Cak Malik udah nikah duluan. Bener. Nih, bacain komentar kedua. Oke. Nah, langsung aja nih aku bacain komentar kedua dari Satrio Nugroho. Ya namanya jodoh kan di tangan Tuhan, Cak Malik gitu. Terimalah jodohmu sekarang penuh syukur. Asik. Gitu tuh. Harus penuh syukur. Bener. Kalau nggak bersyukur, wah bisa susah hidup ini.
Keingetan goyangannya ya kan nanti takutnya. Ini ada juga nih komentar ketiga nih, atas nama Mulidan. Kasihan Cak Malik, padahal dia yang naikin sama Nela Karisma. Mending sekarang sih, Cak Malik udah dapat penggantinya yang lebih cantik dan seiman tentunya. Oh, jadi kemarin dia nggak seiman. Nggak ngerti deh, tapi aku lebih ini nih, Gitu. lebih menarik yang naikin. Karisma, maksudnya apa Yang ya? naikin nama, Oh, naikin nama Nela Karisma gitu. Aduh, pikiran gua nih nggak bener. Nah, kalau menurut tuh lihat komentar-komentar netizen ini gimana? Menurut gue udahlah nggak usah komentar-komentar hidup-hidup orang ya kan, mereka dua-duanya udah bahagia, sama-sama nikah. Ngapain dikomentarin lagi ya nggak sih? Kalau menurut lo gimana? Susah juga ya mengendalikan netizen ini kan punya Iya. persepsi masing-masing, bener ya? Bener-bener. Tapi ngapain sih sibuk mikirin mereka? Tahu lu juga belum nikah kan? Jangan disindir terus dong guenya, lu juga kan belum. Nah, berita terpopuler ketiga di cpnn.com itu ada anak pertama dari Nia Ramadhani dan Ardi Bakri, yaitu Mikaela. Nah, ini tuh mereka tuh makan di suatu tempat, tapi nggak pakai mobil mewah kan, biasanya mereka pakai mobil mewah tuh. bener. Sekarang mereka pakai motor, guys. Gila gak tuh? Gimana Nah, tuh? mereka makan, habis itu pulang masing-masing. Si Mikaelanya ini dibonceng sama orang dan bapaknya dibonceng sama orang. Tapi yang menarik, Ardi Bakrinya ini tuh bangga karena si Mikaela ini nggak meluk si pengendara motor itu, sedangkan dia megang bagian belakangnya gitu loh, guys. Menurutnya itu pendidikan sejak dini. Iya, Ya? karena kan dia nggak asal meluk orang nggak kenal, ya nggak sih? Padahal Iya, anak bener. umur 8 tahun loh. Gimana komentar kamu gimana tentang itu? Kalau aku sih kayaknya emang ada pendidikan seperti itu ya? Bukan pendidikan sih, maksudnya kan itu lebih ke moral aja ya. Jadi dia dididik untuk nggak sentuh-sentuh orang yang nggak asing. kenal, iya Bener. orang asing Oh, gitu. Iya. Ya udah deh, gue baca nih Komentar netizen lagi. dari Facebook. Oke, keren. Atas nama Marudur Uli Tampu Bolon. Kalau tiba-tiba motornya ngerem karena situasi mendadak bisa celaka tuh yang dibonceng, sekalipun bukan karena awalnya kecepatan tinggi. Maksudnya apa ini? Nggak ngerti gue. Kenapa dia komentarin itu ya? Pak Marudur, tolonglah yang jelas komennya. Lanjut nih, gue bacain komentar dari Bidadari. Enak ya jadi orang kaya, cuma naik motor, nyeplok telur aja diberitakan media nasional. Sobat miskin mah apa tuh, mau guling-guling, nangis, kelaparan, kagak bakal diberitakan. Ini ada juga nih komentar dari Parjono. Namanya juga masih kecil pak, ntar gedean dikit pasti udah nggak pegang besi lagi, pegang yang lain. Apa tuh? Apa ya ini ya? Gila apa ya pegang? Jangan dulu lah. Jangan pegang-pegang, ya kan corona, nggak boleh Tapi pegang-pegang. kan bisa pegang kaki, pegang iya. ini Oke, kalau oke. di motor. Nggak apa-apa kalau ya itu. kan? Tapi Apa kalau sih, Kak? menurut Desta gimana nih? Menurut aku itu penting banget ya, karena aku dulu pas kecil aku pribadi nggak boleh kayak ngobrol sama orang asing gitu, walaupun aku nggak sekaya Ardi Bakri ya kan. Aku nggak boleh ngobrol sama orang asing, aku nggak boleh pegang-pegang orang asing, nggak boleh ikut main sama orang asing. Ini penting banget sih, karena anak orang kaya ya kan, nanti kalau hilang gimana? Tapi emang dikasih tahu sama orang tua jangan ini ya sama orang asing gitu-gitu. Betul, aku dikasih tahu sih dulu. Wow. Nah, berita terpopuler kedua di jpnn.com pada pekan ini adalah pernyataan juru bicara Presiden Fajrul Rahman yang membuat polemik. Fajrul Rahman mencuit di Twitternya, memang susah sih ini orang nggak bisa kerja maunya ribut aja. Terus dia memuat gambar Tuneo di situ. Nah, komentar ini salah satunya dikomentari oleh Ketua Dewan Kehormatan Demokrat, Hinca Panjaitan. Dia mengatakan pola komunikasi dari kalangan istana wajar disebut tidak baik. Dia bilang wajar saja pola komunikasi istana tidak baik. Jubir beralih fungsi menjadi tukang sindir. Cuit Hinca Panjaitan. Bentar deh, gue bingung. Itu yang cuitan dari Pak Fajrul itu buat siapa sih? Nah, itu dia tidak menjawab. Jadi pada saat itu dia melakukan tweet itu banyak yang mengomentari sikap dari Fajrul Rahman ini. Bahkan Fajrul setelah postingan itu dia memblokir tuh beberapa akun-akun. Sehingga pada saat itu muncul hashtag boykot Fajrul Rahman. Wah gila. Nyindirnya tuh nyindir siapa nggak jelas ya sebenarnya? Nggak jelas. Tapi sih kalau untuk kalangan juru bicara presiden, banyak orang yang menyesalkan kenapa sih pola komunikasinya seperti itu. Kan seharusnya tidak boleh dilakukan. Presiden sendiri kan menyatakan tentang isu-isu soal optimisme pada saat pandemi ini. Karena kan berita ini banyak dikomentari. Kita bacakan satu persatu. Iya nih. Ada nih komentar di salah satu media sosial
Kalau ada bawahan yang salah panggil aja. Beri peringatan. Bila perlu pecat aja. Tidak usah berkicau di medsos. Ucapanmu menunjukkan isi otakmu. Ini yang komen namanya Endang Guritno. Menurut lo gimana? Iya sih, kalau Misalnya kalau emang salah panggil aja, pecat aja gitu. dia tidak boleh nyinyir setidaknya di medsos itu, bener ya? Iya benar-benar. Ini ada lagi nih komentar yang lain dari Facebook atas nama Coki Mai. Tidak bisa kerja karena tidak sejalan dengan kawanan banteng. Sejak kapanpun akan pasti tidak dianggap benar si Fajrul ini. Apa yang dia kerjakan yang ada manfaatnya buat bangsa ini. Hanya bisa menjilat demi perutnya sendiri. Sekarang dia sudah gemuk dan makmur dengan hasil jilatannya itu. Ngeri banget, ngeri. Jadi jilat kerbau atau gimana? Menjilat penguasa kali. Oh, oke. Siap. Ini nyinyir stadium kelas 4 nih. Iya, gila. Ngeri banget. Terus Selanjutnya aku mau komentar bacain dari Poi Winnie. Bukan keributan Pak, tapi emang begitu kalau bacotnya abut sinalar di luar logika umumnya itu seketika jadi bala. Jajarannya nggak bisa melaksanakan, pusing yang nggak sanggup. Hai bala. Nggak ngerti sih ini maksudnya apa ya Iya, kan? saya juga nggak nangkap. Cuman kayak menyakitkan aja gue bacanya ya kan? Nah, jadi kalau menurut Desta gimana nih menanggapi pernyataan jubir presiden itu? Ya kalau menurut aku kita kan nggak tahu ya itu komentar cuitan itu untuk siapa ya kan. Kita serahkan aja ke publik gimana-gimananya, terserah publik menilai, tapi kalau menurut aku sebagai pejabat publik ya harus hati-hati dalam bermedia sosial itu sih. Benar. Itu mungkin Ya. Secara teks juga abu-abu, tapi secara konteks hanya Pak Fajrul Rahman lah yang tahu. Bener banget. Nah, ini dia berita terpopuler pertama di JPNN pada pekan ini. Berita ini cukup menyedihkan, Desta. Benar. Jadi, Syekh Ali Jaber ditusuk oleh seorang pemuda bernama Alvin. Nah, berita ini kan cukup menarik perhatian banyak orang, apalagi pada saat itu Syekh Ali Jaber sedang menyampaikan tausiah atau dakwah di Bandar Lampung. Banyak yang terjadi polemik di sekitar berita ini. Pastilah ya. Menurut pernyataan RT setempat, Alvin ini sudah 3 tahun bersama pamannya di Mesuji, itu sekitar 2 jam dari Lampung. Iya. Nah, pada saat adanya kegiatan Syekh Ali Jaber di Lampung, di Masjid Falahuddin itu, nah dia ada di situ, makanya cukup mengagetkan orang-orang sekitar. Betul. Nah, kalau masyarakat setempat itu menilai keluarga Alvin ini cukup baik lah. Ayahnya Alvin ini dekat sama orang sekitar, Iya. walaupun orang tua Alvin ini sudah bercerai ya. Jadi ibunya katanya TKI, luar negeri lah gitu. Nah, ini cukup menjadi polemik pada pekan ini. Kalau kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Boy Rafli, dia mengatakan bahwa Alvin ini punya riwayat pernah konsultasi di psikiater rumah sakit jiwa di Lampung. Oh, jadi dia ada indikasi gangguan jiwa gitu ya? Tapi kan itu hanya sekedar konsultasi Iya. pada tahun 2016. 2016. Tapi Boy pada saat itu juga dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR, mereka tidak mau berpegangan dengan hal itu. Mereka tetap melakukan Ya harus diusut sampai penyelidikan. tuntas ya. Polda Lampung juga akhirnya melakukan tes kejiwaan kepada Iya. si Alvin ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata Alvin menjawab atau berperilaku seperti orang normal. Jadi gitu. dia menurut tes itu dia tidak ada indikasi gangguan jiwa. Benar. Oh, polemik juga ya ini ya Iya, sebenarnya. cukup tanda tanya. Di sisi lain masyarakat mendesak, ayo dong usut ini seluas-luasnya. Di sisi lain ada juga orang merasa underestimate karena ini mungkin orang sakit jiwa. Iya. Tapi terlepas dari itu banyak juga komentar-komentar netizen di jpnn.com. Mungkin Desta bisa Oke. baca. Ini menyedihkan banget ya. Aku bacain komentar dari Dewa Wilet. Komentarnya yaitu teroris selalu tertutup kelihatannya baik. Teroris selalu tertutup kelihatannya baik. Ya di mana-mana sih sebenarnya teroris selalu buruk. Iya benar. Menghancurkan segalanya ya teroris. Menciptakan trauma. Betul. Ini kayaknya Dewa Wilet ini perlu pendidikan khusus nih. Nih Iya. saya bacain juga deh komentar yang lainnya dari Facebook nih. Aditya Warlis, kalau tidak dihukum oleh negara, kita yang hukum. Jangan, ini nggak boleh nih. Ini nggak boleh main hakim sendiri. Harus nih. tetap, karena udah ada hukumnya, udah ada dasarnya,
Kalau misalnya siapa? Bang Adit mau ngehukum, hukumnya gimana? Iya, nggak bisa. Bahaya, Kita nggak bukan boleh. zaman koboi lagi. Nih, bacain selanjutnya, Desta. Selanjutnya ada dari Cipeng Ferdinand Hernandez. Mungkin dia memang PKI Reborn. Maksudnya gimana ya? Jadi emang sih ada beberapa kelompok yang menanyakan ini adalah kriminalisasi terhadap ulama Betul. yang dikaitkan dengan PKI-PKI zaman dulu. Tapi kan itu tidak mendasar, tidak ada Betul, buktinya. Kalau menurut Desta gimana nih melihat kasus ini nih? Menurut aku ini menyedihkan banget ya. Ini adalah kabar yang sangat menyedihkan Benar, di benar. dalam pandemi ini ya. Ini Benar. pandemi aja udah sangat menyedihkan. Ditambah-tambah lagi ulama besar ditusuk seperti ini sebenarnya sedih banget. Harusnya siapapun itu, tokoh agama atau tokoh masyarakat, itu harusnya kita sama-sama melindungi. Ya karena dia menyebarkan kebaikan, Benar. mengajarkan kebaikan Benar. seperti itu. Tapi terlepas dari polemik ini, banyak juga masyarakat berharap bahwa polisi menyelidiki kasus ini setuntas-tuntasnya. Betul. Nah, itu dia tadi 5 berita terpopuler di jpnn.com pekan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan nantikan terus reaction JPNN pada pekan depan. Gua Fatan. Gue Desta. Bye.